Jadi tugas kelompok ini sifatnya adalah memaknai artikel punya orang lain, ya. Memaknai ini artinya konteksnya punya orang lain, artikelnya punya orang lain, tapi Anda kembangkan. Ya. Minimal 13 halaman, maksimal 15 halaman, spasi 1,2. Link saya contohkan ada beberapa macam, tapi boleh cari yang lain, jangan ini lagi. Yang penting apa? Dimaknai. Ya, apa yang pengen isi ini? Susunannya adalah ada abstrak nanti, ada A pendahuluan, ada B metodenya, ada C hasilnya. Hasilnya dan diskusi hasil dan diskusinya. Ya termasuk teori, apa yang didapatnya, bagaimana model dia meneliti, ya perbandingannya apa, hasil perbandingannya. Ya. Jadi kalau yang mudah itu ya kriteria perbandingan aja, perbandingan. Misalnya konsep maslahat. Di dalam artikel itu ada yang Imam Syatibi, ada yang Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, ketika pengen dapatkan dua artikel ini gabungkan. Kemudian kemudian maknai. Ya. Makna itu artinya dibaca, setelah dibaca, ditelan, setelah ditelan, keluarkan dengan bahasa Anda. Artinya tidak mungkin lagi Anda plagiat. Ya. Isinya cuma pendahuluan, ada metode, mungkin metode ini 2 paragraf, dua paragraf cukup ya. 2 paragraf. Punya orang itu apa metodenya? Pendahuluan ini karena penggabungan mungkin sekitar 4 halaman atau 2 halaman terserah Anda lah. 2 sampai 3 halaman saja. Hasil diskusi lebih banyak, sekitar 5 halaman sampai 7 atau 8 halaman. Kesimpulan 1 halaman. Jadi kalau kita jumlahkan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas kan ya 13. Ya, berarti minimal 13 halaman, maksimal 15 halaman. Ya. Ikuti metode ini, jangan malah lain. Tapi kan Pak, di dalam artikelnya beda. Ikuti ini. Ya, artikelnya ikuti ini. Jangan membuat sendiri punya orang lain dipindah-pindah teori, bikin teori maslahat, nggak usah. Masuk aja di sini. Cek hasil dan diskusi, baru gabung sini. Misalnya A kecil, teori maslahat. Silakan, teori mudarat. Banyak sekali model-model yang ada di internet ya. Nah, setelah Anda berdiskusi dengan kawan-kawan berlima tadi, satu tim pian tadi, pian kirimkan ke ketua. Judulnya apa? Ya. Judulnya apa? Artikelnya apa linknya? Ya, misalnya saya ingin membahas tentang konsep maslahat. Nah, maslahah ya. Saya akan cari nih mana ya yang bukan lapangan atau yang sifatnya pemikiran saja. Nah, ini ada pemikiran Asyatibi tentang maslahat, implementasinya enggak usah, masalahnya aja. Kemudian ada Asyatibi, pemikiran Asyatibi boleh. Wabah Zuhaili nih, nah gabungkan, Anda dapatkan pertama nih, saya copy linknya, copy link address, kemudian Anda sampaikan ke ketua, atau Anda punya sendiri dulu, saya tentang perbandingan maslahah menurut Al-Syatibi dan Wahbah. Nah, ini judulnya, rencananya ini judulnya ya. Link pertama ini. Link kedua ini boleh ya. Link kedua copy. Kemudian Anda masukkan ke artikel rencana Anda. Nah, penggabungan 2 artikel inilah yang Anda kumpulkan ke ketua nanti. Tujuannya apa? Supaya ketika saya membaca artikel hasil, saya akan membandingkan dengan artikel yang 1 dan artikel yang nomor 2. Ya. Sulit lah Pak. Ya, kalau kerjanya banyak orangnya ya bentar. Misalnya, 1 orang membahas tentang pendahuluan, 3 orang membahas tentang ini, kemudian metode dan kesimpulan 1 orang, ya 1, 2, 3, 4, ya pas kan akhirnya 3 minimal bisa 3 orang, ini 1, ini 2 bergabung dengan kesimpulan, ini 3.
3 orang bisa, ya. Tapi kalau lebih ringan lagi mungkin berlima, ya. Nah, kebetulan mungkin ada yang pada akhirnya kawan-kawan itu sendirian ya timnya. Terpaksa kalau dia sendirian nggak bisa sisa misalnya dari satu kelas tuh 40, berarti kan bakal hilang atau 42 ya. Berarti 2 orang yang nggak ada kelompok. Nah, silakan dia gabung ke tim yang ketua minta ke ketua siapa ketua apa tim mana yang dia mau masuk silahkan ya. Jadi itu caranya. Ini yang sifatnya kesimpulan kelompok Anda nanti. Ya, ini tugas kelompok. Boleh Anda cari apa saja, yang penting jangan kajian lapangan. Kalaupun kajian lapangan, misalnya nih, etika bisnis Islam, ini kan nggak lapangan ya. Misalnya ijtihad istislahi, apa itu ijtihad istislahi? Misalnya konsep ijtihad. Saya ingin membahas untuk ijtihad. Ya. Oke, Anda cari apa ya yang menarik ya? Oh ini nih konsep ijtihad, baca. Ada nih tentang Syahrul, ini bahasa Indonesia judulnya. Ijtihad para ulama nih ada nih. Nah, sekarang saya bandingkan kajian konsep ijtihad para ulama. Nah, sekarang kita copy dulu ini. Oh ini ya. Apa? Ini nggak ada filenya. Cari yang ada seperti ini ya. Cari yang ada seperti ini ada filenya, bisa di download. Ini misalnya, boleh ini. Nah ini 2. Nah ya ini ya. 1 ini. Contoh lagi. Contoh 1. Kemudian saya mengambil lagi nomor ini. Ya. Kalau Anda kecepatan silakan Anda buka-buka YouTube 2 kali. Contoh, tim kami, kelompok kami akan membahas konsep ijtihad pada masa sekarang. Pada masa sekarang perbandingan antara Wahbah Zuhaili dan apa tadi? Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Nah, Anda dapatkan kelompok, laporkan ke ketua, kelompok Anda siapa misalnya nama, siapa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian judulnya ini, kirimkan ke ketua Anda. Kemudian filenya ini, linknya. Ya, supaya ketika nanti dikumpulkan minggu ini, saya akan membaca dulu seluruhnya, dan saya akan menentukan siapa yang judulnya lanjut atau tidak. Ya. Jika dipikir tidak bisa dilanjutkan, terpaksa Anda harus mencari judul yang lain. Ya. Jadi apa catatannya? Anda mengumpulkan judul itu dikumpulkan minggu depan. Berarti sekitar tanggal 5 atau tanggal 8 Desember. Ini judul kelompok. Ya. Jadi kalau saya bilang, oke, sepakat, silakan lanjutkan, berarti tinggal Anda tulis dalam waktu 3 minggu ke depan. Ya. Ini kelompok. Dan Anda harus bisa membagi waktu dengan tugas yang lain, karena dari awal pembelajaran kita belum ada tugas kelompok dan individu. Yang individu kemarin itu lebih cenderung pada kopas di internet atau mencari internet dan membahas berdasarkan pemahaman Anda dan menyampaikannya di voice note. Sekarang kita makin masuk ke permasalahan inti supaya kawan-kawan bisa memahami kajian-kajian yang sifatnya usul fikih atau yang sebagainya. Ya. Pak bertanya, misalnya ulun membahas bukan usul fikih Pak, tentang pendidikan. Kalau Anda mau ya silahkan. Tentang ekonomi Pak, ya kalau Anda mau silahkan. Tapi kayak kalau bagusnya itu tentang kajian-kajian fikih atau usul fikih. Ya. Sejenisnya lah, boleh kawit fikih, masail fikih, kajian apa terserah Anda. Ya, boleh ada kajian masail fikih juga mungkin ada. Masail fikih misalnya tentang bunga bank misalnya, bunga bank ya. Contoh riba, konsep riba dah. Jangan yang lapangan ya, jangan banknya ya, rianya aja. Apa ya, bisa dikatakan konsep-konsep aja ya, yang gampang-gampang saja supaya Anda jangan memahami terlalu lama. Nah ini riba Ibnu Qayyim Jauziyah 1, kemudian dengan modern 1. Misalnya nih ya, saya ambil contoh ini.
Misalnya lagi contoh ketiga tentang riba. Ya, linknya ini satu. Kemudian yang kedua Ibnu Qayyim Jauziyah. Ya. Nah ini. Apa yang Anda ingin bahas judulnya? Nah, judulnya kan riba tadi ya. Jadi Anda ingin membahas judulnya apa? Konsep riba. Ya. Konsep riba menurut Al-Jauziyah dan relevansinya terhadap apa tadi judul? Terhadap bisnis modern. Nah, itu tulisnya terhadap etika bisnis modern. Nah, itu kan tidak ada lapangannya nih. Ini kajiannya teori semua, ya, tidak ada lapangannya. Nah, apa yang Anda lakukan setelah dapat? Ya, silakan Anda baca pendahuluan punyanya dua artikel ini. Gabungkan, maknai. Jadi, apa caranya? Caranya, saya ajarkan juga caranya supaya jangan bingung. Caranya, satu, baca kedua artikel, misalnya pendahuluan, kemudian Anda maknai per paragraf. Per paragraf, ya, paragraf. Apa yang Anda maknai dari pendahuluan tadi, apa yang Anda dapat? Tulis saja. Bisa dikopas, Pak. Hati-hati, nanti akan saya scan plagiasinya. Supaya jangan sampai plagiat. Anda seakan-akan membaca buku, kemudian tutup bukunya, tulis dengan bahasa Anda sendiri. Ya. Tulis dengan bahasa Anda sendiri. Supaya menggabungkan dua artikel itu mudah. Ya. Jangan dikopas. Kalau dikopas, scannya bisa kali nyambung. Artikel paragraf 5 dengan paragraf 6 kali nyambung. Ya. Nah, setelah Anda baca kedua tadi, susun kalimatnya. Kemudian apa? Baru maknai. Jadi setelah Anda baca, susun, copy. Setelah Anda paham, baru Anda maknai. Ya. Maknai ini ngarannya parapas. Setelah Anda maknai parapasnya tadi, baru Anda sistematisnya. Bahasa kitanya nyambung kada dengan paragraf. Nah ini. Sampai selesai, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut Anda, kesimpulannya baru nih. Ya. Jangan kesimpulan lain lagi diambil. Kesimpulannya Anda apa? Ya. Kesimpulannya baru. Ya. Nah, inilah untuk artikel yang tugasnya, konteksnya adalah kelompok minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Ya. Jika Anda ingin bertanya, silakan konteksnya di komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Subscribe juga sekarang bahasanya ya. Saya akan lanjutkan di part ketiga mengenai tugas individu sekarang.